Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 381. Dagon mengangkat token api suci di tangannya tinggi-tinggi, dan tiba-tiba pusaran tak terlihat terbentuk di token api suci. 6 api pamungkas Dev mulai diserap oleh token api suci, dan aura api pada api pamungkas dilucuti sedikit dan dihirup ke dalam token api suci. Melihat pemandangan ini, Dev sama sekali tidak terkejut. Kemudian Dagon penuh dengan kegembiraan, melihat token api suci di tangannya, tubuhnya sedikit gemetar. Hahaha, aku memiliki token api suci di tanganku, bahkan jika kamu memiliki 60 api pamungkas, itu sama sekali tidak berguna. Dagon tertawa panik, bukankah kamu memiliki 6 api pamungkas, maka aku akan membiarkanmu merasakan api pamungkas. Dagon memegang token api suci di tangannya, dan kemudian dari token api suci, awan api meletus seketika. Nyala api ini bukanlah semacam api pamungkas, tetapi lebih seperti perpaduan dari beberapa api pamungkas. Ketika Dev melihat nyala api ini, matanya tiba-tiba berbinar, token api suci itu benar-benar dapat menyatukan api. Dev tersenyum. Api pamungkas yang dihisap oleh token api suci benar-benar menyatu langsung dengan token api suci, dan sekarang mereka datang ke arah Dev. Saya sama sekali tidak takut dengan api, saya tidak takut dengan api apapun. Setelah Dev selesai berbicara, tiba-tiba sekelompok api merah muncul di sekujur tubuhnya. Tubuh Dao api sejati dihidupkan, dan nyala api saat ini tidak dapat melukai Dev sama sekali. Tubuh Dao api sejati. Ketika Tuan Lama melihat pemandangan ini, matanya membelalak dan mulutnya membelalak, ekspresinya sangat terkejut. Ayah, apa tubuh Dao api sejati? Lydia bertanya dengan sangat bingung. Itu adalah metode sekte api ungu kita yang telah lama hilang. Saya tidak tahu bagaimana Dev bisa mengetahuinya. Tuan Lama sangat bingung, lagi pula, Dev baru saja datang ke sekte api ungu belum lama ini. Yarden juga terkejut saat melihat tubuh Dao api sejati Dev. Ayah, teknik macam apa yang dimiliki anak ini? Kenapa dia sepertinya kebal terhadap api? Dagon bingung saat melihat tubuh Dev seperti makhluk abadi dari surga, tidak takut dengan api. Semua orang harus tahu bahwa dia tidak takut dengan api pamungkas karena keberadaan token api suci. Tapi Dev tidak memiliki harta karun. Dia tidak takut dengan api pamungkas hanya dengan menggunakan keterampilannya. Dan sepertinya keahlian yang dilakukan oleh Dev sangat unik dan misterius. Tubuh Dao api sejati, itu adalah tubuh Dao api sejati dari sekte api ungu kita yang hilang. Bagaimana orang ini bisa mengetahuinya? Bagaimana dia bisa mengetahui tubuh Dao api sejati? Apa yang sebenarnya terjadi? Yarden tidak mengerti mengapa Dev, seorang pria yang baru beberapa hari berada di sekte api ungu, bisa menguasai tubuh Dao api sejati. Apa itu tubuh Dao api sejati? Dagon bertanya. Pasti bisa membunuhmu. Tubuh Dao api sejati adalah keterampilan rahasia pemimpin sekte pertama dari sekte api ungu. Namun, pemimpin sekte pertama tiba-tiba menghilang, dan tubuh Dao api sejati juga telah lama hilang. Untungnya, Pavilion Sutra kami memiliki catatannya, namun itu tidak lengkap, jadi tidak ada yang bisa mempraktikkannya. Aku tidak tahu dari mana anak ini mempelajari tubuh Dao api sejati. Mungkinkah pemimpin pertama sekte api ungu kita masih hidup? Yarden mengerutkan kening, bingung. Dagon juga tercengang saat mendengar bahwa apa yang digunakan Dev adalah teknik rahasia sekte api ungu. Dan bagaimana pula Dev ini bisa mengetahui keterampilan unik dari sekte api ungu? Namun, melihat api pamungkas sama sekali tidak dapat melukai Dev, Dagon memegang token api suci dengan niat membunuh di wajahnya, dan energi hitam mulai memenuhi tubuhnya. Dagon ingin menggunakan token api suci untuk menahan serangan api pamungkas Dev, sambil menggunakan metodenya sendiri untuk menargetkan Dev. Karena Dev tidak takut api, maka dia akan menggunakan metode lainnya. Selama token api suci ada di tangannya, Dev tidak akan menimbulkan banyak ancaman atau bahaya padanya. Gelombang kicauan hantu terdengar di sekitar Dagon, dan seluruh sekte api ungu sepertinya telah menjadi api penyucian di bumi. Kicauan hantu ini sepertinya keluar dari neraka, meneriakkan ketidakadilan. Suaranya sangat keras dan menusuk. Dan setiap suara membuat gendang telinga orang serasa tertusuk. Banyak orang menutup telinga dan merinding di sekujur tubuh.
Di sekte api ungu yang panas ini, terdengar kicauan hantu, semua orang gemetar, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Saat energi hitam aneh terus meningkat dalam kehampaan, seluruh ruang formasi dipenuhi kabut hitam. Jika tidak ada tirai tipis yang menghalanginya, maka kabut hitam ini akan menyelimuti seluruh sekte api ungu. Namun, tirai tipis tidak dapat menghalangi suara, dan kicauan hantu membuat banyak murid sekte api ungu tidak dapat menahannya, dan darah benar-benar mengalir dari telinga mereka. Terlebih lagi, pikiran mereka menjadi sedikit gelisah, seolah mereka bodoh atau takut. Teknik macam apa ini? Suaranya saja bisa membuat orang hilang ingatan. Beberapa murid sekte api ungu bertanya dengan gemetar. Ini adalah suara neraka dari sekte wajah hantu. Konon hanya biksu di alam Mahayana yang bisa melakukan teknik semacam ini. Tapi Daegan ini hanya berada di puncak alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Pemimpin sekte lama itu sedikit mengernyit dan berkata, dia yang paling banyak berurusan dengan sekte wajah hantu, dan sering bertarung dengan orang-orang dari sekte wajah hantu, jadi dia paling tahu tentang beberapa teknik dari sekte wajah hantu. Ayah, teknik ini terlihat sangat mendominasi, bisakah itu membunuh seseorang hanya dengan suara? Lydia bertanya dengan sangat bingung. Kamu tidak mengerti. Suara semacam ini bukan digunakan untuk membunuh orang, tapi untuk mempengaruhi pikiran orang dan mengganggu penilaian mereka. Daegan akan mengambil tindakan kemudian dan itu pasti tidak terduga. Kata pemimpin sekte lama dengan sedikit khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana Daegan ini bisa melakukan teknik alam Mahayana, padahal dia tidak berada di alam Mahayana? Saat Lydia mendengar ini, dia berkata dengan gugup. Pemimpin sekte lama itu menatap token api suci di tangan Daegan, dan berkata sambil berpikir, jika tebakanku benar, itu pasti karena token api suci. Daegan ini tiba-tiba kembali ke sekte api ungu dan sangat terburu-buru. Dia ingin mendapatkan token api suci, pasti dia ingin mengandalkan token api suci untuk menerobos ke alam Mahayana. Analisis pemimpin sekte lama memang benar. Daegan saat ini mengandalkan token api suci untuk melakukan teknik ini, dan Daegan sudah berada di ambang terobosan. Setelah mendengarkan kata-kata pemimpin sekte lama, Lydia memandang Dev dengan gugup, dan kemudian berteriak dengan keras, adik laki-laki, hati-hati, Daegan kemungkinan besar akan menerobos ke alam Mahayana, kamu harus berhati-hati. Tirai tipis tidak dapat mengisolasi suara, jadi Dev dapat mendengar suara Lydia dengan jelas. Mendengar Lydia mengingatkannya, Dev menoleh ke arah Lydia dan tersenyum dan berkata, terima kasih, kakak senior, karena telah mengingatkanku. Bahkan jika dia benar-benar menerobos ke alam Mahayana, aku tidak takut. Aku akan mengalahkannya sampai dia memanggilku ayah. Nak, rasakan kematianmu. Daegan tiba-tiba memerah karena marah setelah mendengar kata-kata Dev. Kabut hitam terus menyebar, membungkus seluruh tubuh Dev. Dev meraih pedang pembunuh naga dan menyaksikan kabut hitam halus berkumpul di sekelilingnya. Dev menebas dengan satu pedang. Namun, hal selanjutnya membuat Dev sedikit terkejut. Kabut hitam itu langsung terpotong, tapi tak lama kemudian, kabut hitam perlahan berkumpul kembali dari tempat terputusnya. Ternyata ini bukanlah kabut. Dev sedikit mengernyit. Begitu dia mengayunkan pedangnya, dia tahu bahwa kabut hitam yang menyebar di depannya tampak seperti kabut, tapi itu bukanlah kabut sama sekali. Namun saat Dev sedang berpikir, tiba-tiba dari kabut hitam, cakar hitam besar datang ke arah Dev, disertai dengan suara kicauan hantu yang menakutkan. Cakar ramping itu langsung menuju ke jantung Dev, tampaknya berniat untuk memukul Dev sampai mati. Ketika Dev melihat ini, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, cakarnya langsung terpotong, dan kemudian jatuh ke tanah. Tapi setelah cakarnya jatuh ke tanah, langsung berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Dan saat berikutnya, cakar yang lebih tajam datang ke arah Dev. Pedang pembunuh naga di tangan Dev terus menebas. Selama cakar tajam ini dipotong, cakar tajam ini akan berubah menjadi kabut hitam lagi. Ketika Dev melihat ini, dia menembakkan dua bola api. Dia tahu bahwa benda-benda ini takut terhadap api, jadi dia ingin menggunakan api untuk membakarnya. Tapi setelah dua bola api pamungkas ditembakkan, tidak ada suara dalam sekejap, dan semuanya disedot oleh Daegan menggunakan token api suci.
Memang ada sesuatu pada teknik ini. Dev tertutup oleh kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya. Selain hantu yang melengking, dia juga diserang dari segala arah dari waktu ke waktu. Tidak peduli bagaimana Dev melawan, dia tidak bisa membunuh makhluk di kabut hitam. Lydia melihat semuanya dan tiba-tiba menjadi khawatir. Ini persis seperti yang dikatakan ayahnya, serangan Dagon sungguh tidak terduga. Ayah, tolong beri saya nasihat, apa yang harus saya lakukan? Lydia cemas. Tidak mudah bertemu Dev. Dia adalah penggemar kecil Dev. Jika Dev meninggal seperti ini, dia akan merasa sedih. Pemimpin sekte lama melihat pertempuran di depannya, tapi tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir, tidakkah kamu melihat bahwa Dev ini sangat percaya diri? Sepertinya dia hanya bermain-main dengan Dagon sekarang." Tidak peduli metode apapun yang digunakan Dagon, Dev tampaknya tidak terlalu peduli. Dia seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Dev memang yakin bahwa dia masih memiliki trik lainnya, yaitu jiwa dari token api suci. Meskipun Dagon memegang token api suci dan mengenali sebagai tuannya, itu tidak ada gunanya sama sekali karena hanyalah cangkang kosong. Selama Dev mengorbankan jiwa token api suci akan segera berada di tangannya, dan dia juga akan mengambil inisiatif untuk mengklaim sebagai pemiliknya. Bagaimanapun juga, Dev telah menyerap jiwa token ini. Jiwa token ini adalah inti dari token api suci. Alasan mengapa Dev belum mengeluarkan jiwa token adalah karena dia ingin bermain-main dengan Dagon. Di saat yang sama, dia juga ingin melihat apa kekuatan rahasia dari sekte wajah hantu. Dua bola api pamungkas Dev barusan tidak mengeluarkan suara, jadi dia meletus lagi di sekujur tubuhnya, memancarkan api pamungkas dalam jumlah besar. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev seperti orang yang terbakar. Dan setelah kabut hitam di sekitarnya bertemu dengan api, kabut itu benar-benar menjauh dari tubuh Dev. Dagon mencibir, token api suci langsung menghasilkan daya isap yang sangat besar, dan api pamungkas dari seluruh tubuh Dev langsung diserap oleh token api suci. Tapi Dev sama sekali tidak panik, karena cepat atau lambat token api suci ini akan menjadi miliknya. Meskipun diserap oleh token api suci, Dev tidak akan rugi apa-apa. Pada saat yang sama ketika api pamungkas di tubuh Dev menghilang, dua cakar yang lebih tajam menyerang. Untungnya, Dev bereaksi dengan cepat dan langsung memotong cakar tajamnya dengan pedang pembunuh naga. Hahaha, izinkan saya memberitahu Anda, teknik saya dapat menghabisi Anda sampai mati. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Dagon memegang token api suci dan berkata dengan penuh kemenangan. Ketika Yarden melihat ini, dia menarik napas lega. Bahkan jika Dev tidak terbunuh, dia dikonsumsi hidup-hidup. Dev melihat tatapan bangga Dagon, tersenyum dingin, dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan teknik murahan itu? Lao Su hanya membujukmu untuk bermain." Di kabut hitam ini, ada monster berkaki banyak yang disembunyikan, dan semua cakaran ini dilakukan oleh serangan monster berkaki banyak. Hanya saja monster berkaki banyak ini melebur menjadi satu dengan kabut hitam, dan itu tidak bisa dilihat sama sekali. Artinya kabut hitam ini bukanlah kabut hitam ini adalah bagian dari monster berkaki banyak. Mendengar Dev mengatakan ini, Dagon sedikit mengerutkan kening, terlihat sedikit luar biasa dan berkata, "Kamu, bagaimana kau tahu? Kenapa? Apa aku benar?" Melihat ekspresi Dagon, Dev tersenyum main-main dan berkata, "Saya dapat menebaknya, tetapi saya tidak menyangka Anda akan tertipu oleh pena jahat ini." Setelah melihat ini, Dagon berkata dengan wajah dingin, "Dev, meskipun Anda bisa menebaknya dengan benar, Anda tidak akan pernah bisa membunuh monster itu, karena tidak mungkin Anda menemukannya. Apakah aku bisa mengetahuinya atau tidak, itu bukan terserah kamu." Dev tersenyum tipis, dan kemudian cahaya merah menyala di dahinya. Kemudian mata aneh tumbuh dengan cepat di dahi Dev. Ini. Zing. Melihat pemandangan aneh Dev ini, semua orang tercengang. Dagon dan Yarden juga melihatnya dengan tidak percaya. Mereka tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba memiliki satu mata tambahan. Dengan dibukanya mata surgawi dan kegelapan Dev, seluruh dunia berubah menjadi area abu-abu. Tidak peduli apa itu terkena mata surgawi dan kegelapan. Ini adalah trik dari Raja Iblis Awan Merah.
Di tempat kecil seperti dunia surga dan manusia, tidak ada yang bisa lepas dari penjelajahan mata surgawi dan kegelapan. Di bawah mata surgawi dan kegelapan, monster berkaki banyak itu jelas muncul di depan Dev. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan langsung menikam bagian penting dari monster berkaki banyak itu. Awalnya Dev hanya bisa bertahan secara pasif. Jadi dia hanya bisa memotong cakar monster berkaki banyak itu, dan itu sama sekali tidak akan menyebabkan kerusakan pada monster berkaki banyak itu. Tapi sekarang berbeda. Dengan restu dari mata surgawi dan kegelapan, Dev dapat dengan jelas melihat garis besar monster berkaki banyak itu. Puff! Sebuah pedang menusuk, dan pedang tebasan naga langsung menembus tubuh monster berkaki banyak itu. Kemudian nyala api di pedang pembunuh naga naik, dan nyala api yang hebat pecah. Monster berkaki banyak itu mengeluarkan raungan hantu dan langsung dilalap api. Setelah melihat ini, Dagon buru-buru menggunakan token api suci untuk menyerap nyala api, tetapi monster berkaki banyak itu sudah menghilang. Kabut hitam di langit juga menghilang bersamanya. Melihat kabut hitam yang menghilang, Dagon sedikit bingung. Dia tidak mengerti berapa banyak hal yang akan dimiliki Dev, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi. Penentuan sekte api ungu akan datang. Ada juga mata ketiga barusan, yang jelas juga merupakan teknik yang sangat ampuh. Dan Dev juga memiliki 6 jenis api pamungkas. Siapa orang ini? Mengapa biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi memiliki hal-hal hebat ini? Dagon dipukuli sampai menjadi autis oleh Dev. Dia menggunakan token api suci untuk menampilkan semua teknik yang dia dapatkan dari sekte wajah hantu, tapi dia tidak menyangka bahwa Dev akan dengan mudah mematahkannya. Ya Tuhan, teknik seperti apa yang digunakan adik laki-laki, mengapa dia tiba-tiba bisa menumbuhkan mata? Itu bukan mata dewa yang terbuka, kan? Mungkinkah adik laki-laki kecil itu adalah putra surga yang terpilih? Membuka mata surgawi dan kegelapan, sudah pasti itu mata surgawi dan kegelapan. Melihat cahaya yang dipancarkan oleh mata para dewa, mereka semua membawa semangat keabadian. Melihat mata ketiga Dev tiba-tiba muncul, banyak orang mulai membicarakannya satu demi satu. Tuan Lama melihat mata ketiga yang muncul di mata Dev, dan dia menjadi sangat terkejut dalam sekejap. Karena saat mata ketiga Dev muncul, itu memberinya perasaan terkejut secara spiritual. Yarden juga terkejut, dan suasana hatinya yang santai kembali cemas, dan dia memandang Dagon dengan sangat gugup. Apalagi yang bisa kamu lakukan, gunakan saja. Dev menatap Dagon, sudut mulutnya sedikit terangkat. Mata Dagon sedikit menyipit. Meskipun dia memegang token api suci di tangannya, hati Dagon juga mulai merasa takut. Dev, jangan bangga dulu. Anda memaksa saya ke titik ini. Saya akan memberitahu Anda bahwa tidak ada cara untuk mengatasi kesenjangan antar alam. Anda hanyalah tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika Anda tahu cara melakukan lebih banyak teknik, itu akan sia-sia. Bergemuruh. Tepat setelah Dagon selesai berbicara, aura api bersinar terang di token api suci, lalu mengalir ke tubuh Dagon. Pada saat yang sama, langit, yang cerah bermil-mil, menjadi suram dalam sekejap, dan awan gelap dari semua sisi bergegas dengan panik menuju Dev dan yang lainnya. Angin kencang menderu, dan langit serta bumi langsung menjadi redup dan kusam. Ini seperti akhir dunia akan datang. Awan kesengsaraan guntur? Apakah Dagon akan menerobos ke alam Mahayana? Melihat datangnya awan hitam secara tiba-tiba, Tuan Lama berkata dengan heran. Tampaknya Dagon benar-benar menggunakan token api suci untuk melewati kesengsaraan guntur. Apa dia gila? Beraninya dia melewati kesengsaraan guntur selama pertarungan? Penatuayu juga berkata dengan terkejut. Lagi pula, melintasi kesengsaraan guntur itu sangat berbahaya. Jika Anda melewati kesengsaraan guntur selama pertarungan, jika lawan Anda ikut campur, kesengsaraan guntur itu tidak hanya akan gagal, tetapi Anda juga bisa kehilangan nyawa. Lydia dan yang lainnya juga terkejut, jadi mereka berteriak kepada Dev, adik laki-laki, cepatlah. Jangan biarkan awan badainya terbentuk. Pada saat ini, Dagon adalah yang terlemah. Jika Dev mengambil tindakan untuk menghentikan Dagon melintasi malapetaka guntur, dia masih akan sangat yakin akan keberhasilannya.
Tapi Degan tertawa dan berkata, "Kamu tidak perlu berpikir untuk menyerangku ketika aku melewati kesengsaraan guntur. Saya sudah menduganya sejak lama. Saya telah terjebak di puncak alam kesengsaraan transendensi untuk waktu yang lama. Tujuannya adalah untuk menggunakan token api suci untuk membantu saya naik ke alam Mahayana. Ketika saya benar-benar mencapai alam Mahayana, Anda hanyalah semut di depan mata saya. Kesenjangan di alam agung tidak dapat diatasi dengan beberapa latihan Anda. Tunggu saja sampai mati, aku akan memberitahumu betapa kuatnya biksu alam Mahayana." Degan awalnya tidak ingin menerobos ke alam Mahayana saat dia bermain melawan Dev, tapi sekarang tidak mungkin. Jika dia tidak benar-benar menjadi biksu di alam Mahayana, sama sekali tidak ada cara untuk menghadapi Dev. "Apakah kamu lupa bahwa Penatua Tu juga seorang biksu di alam Mahayana? Tapi dia sama seperti cucuku yang mudah aku pukuli." Dev tersenyum acuh tak acuh. Dev sepertinya tidak takut dengan promosi Degan ke basis kultivasi alam Mahayana sama sekali, dan dia tidak bermaksud menghentikannya. "Yo, Penatua Tu berkata sejak lama, kamu mengandalkan kerasukan jiwa iblis untuk meningkatkan kekuatanmu secara paksa, tetapi kerasukan jiwa iblis ini memiliki serangan balik, dan tubuhmu akan segera mengalami serangan balik. Ketika saya dipromosikan ke alam Mahayana, saya pikir Anda masih memiliki jiwa iblis untuk membantu Anda." Degan mendengus dingin. Merah menyala di dahinya. "Oke, kalau begitu aku akan menunggumu." Dev dengan tenang melihat Degan meningkatkan basis kultivasinya dengan tenang. Dan dia sendiri benar-benar menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam, itu menyenangkan. Awan badai petir yang gelap menutupi langit, dan kilat menyambar awan badai petir. "Dev, kamu harus berhati-hati, orang ini tidak hanya ingin melintasi kesengsaraan guntur, dia juga akan menggunakan kesengsaraan guntur itu untuk menyambarmu dan membunuhmu." Tuan lama itu sepertinya melihat upaya Degan. "Adik laki-laki, jangan main-main. Ini bukan lelucon. Kesengsaraan guntur itu akan menyerangmu. Cepat hentikan Degan." Lydia juga mengingatkan dengan gugup. "Kakak senior, jangan khawatir. Dia bisa menarik petir untuk meningkatkan basis kultivasinya, mengapa saya tidak bisa?" Dev tersenyum acuh tak acuh. "Jangan bodoh, bahkan jika Anda sekarang menarik kesengsaraan guntur untuk meningkatkan basis kultivasi Anda hanya meningkatkan kultivasi dari tingkat keempat alam kesengsaraan transendensi ke tingkat kelima alam kesengsaraan transendensi. Peningkatan tingkat kecil semacam ini, apakah itu dapat menarik kesengsaraan guntur atau tidak, dan bagaimana awan kesengsaraan guntur kultivasi Anda bisa lebih baik daripada Degan? Dia akan dipromosikan ke alam Mahayana. Ini adalah peningkatan wilayah yang luar biasa. Kesengsaraan guntur itu pasti sangat kuat." Lydia berkata dengan cemas. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kuat kesengsaraan guntur ketika tingkat kultivasi ditingkatkan. Akal sehat semacam ini diketahui oleh seorang biksu. Dev tidak lebih dari tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana mungkin badai petir yang ditarik lebih baik daripada Degan? Terlebih lagi, Dev sama sekali tidak bisa terlihat penampilan akan melintasi kesengsaraan guntur, dan dia tidak memiliki aura perbaikan kultivasi pada tubuhnya. Peningkatannya di ranah besar mungkin tidak sebagus ranah kecilku. Dev tersenyum acuh tak acuh. Melihat Dev masih bisa menyombongkan diri, dan tidak takut sama sekali, wajah Degan menjadi sangat jelek. "Nak, kamu akan tahu betapa kuatnya badai petir itu sebentar lagi, jadi aku akan membiarkan kamu terisak-isak." Degan berkata dengan dingin. Pada saat ini, awan badai petir telah menutupi seluruh langit, dan ada formasi dan tirai tipis di sekelilingnya, jadi mustahil bagi Dev untuk melarikan diri. "Saya tidak tahu apakah badai petir kuat atau tidak, tapi saya tahu badai petir Anda pasti tidak kuat. Lagi pula, kekuatanmu tidak terlalu bagus." Dev mengejek Degan. Merah menyala di dahinya. Wajah Degan memerah, mempercepat kecepatan badai petir. Tuan lama melihat awan badai petir yang semakin tebal dan tebal, alisnya menyatu rapat. Meskipun Dev berperilaku sangat mudah, dia tahu bahwa awan badai petir di alam Mahayana ini tidak sekuat biasanya. Tuan lama itu secara pribadi mempelajari awan kesengsaraan guntur dari alam Mahayana.
Selain itu, di alam surga dan manusia, setengah dari biksu akan mati di bawah awan guntur dan kesengsaraan guntur di alam Mahayana, dan tidak ada cara untuk menjatuhkannya. Jadi sekarang banyak biksu, ketika mereka mencapai puncak alam kesengsaraan transendensi, akan memilih untuk menggunakan berbagai senjata dan artefak sihir sebagai kesempatan untuk menerobos ke alam Mahayana. Dalam hal ini, setidaknya ada sesuatu yang dapat membantu menghentikan kesengsaraan guntur. Jika Anda secara langsung dan tiba-tiba meningkatkan level kultivasi Anda dan menerobos ke alam Mahayana, akan sulit untuk melewati kesengsaraan guntur ini. Penatua Cui, buka formasi dan biarkan Dev keluar. Jangan ikuti Degan. Tuan Lama berkata kepada Penatua Cui dengan wajah yang sangat jelek. Tuan Lama itu tahu bahwa Dev tidak dapat menahan badai petir dari kesengsaraan guntur di alam Mahayana, dan dia pasti akan mati di bawah badai petir ini. Itu sebabnya dia meminta Penatua Cui untuk membuka formasi dan membiarkan Dev berhenti membandingkan. Selama Dev lolos dari lingkup awan badai petir, dia tidak akan diserang oleh badai petir. Bagaimanapun, target utama badai petir ini adalah Degan. Namun, jika seseorang muncul dalam jangkauan awan badai petir, mereka juga akan diserang oleh badai petir. Penatua Cui mengangguk, dan dia hendak menutup formasi dan membiarkan Dev keluar. Tetapi ketika Yarden melihat ini, dia langsung menghentikan Penatua Cui, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang diizinkan bergerak sekarang. Jika Dev dibiarkan melarikan diri, semua orang akan mati. Kamu harus memikirkannya, apakah akan membiarkan Dev mati, atau semua orang akan mati bersama. Mata Yarden penuh dengan niat membunuh. Lagi pula, kekuatan pihak Tuan Lama tidak cukup untuk bersaing dengan timnya, itu sebabnya dia berani begitu lancang. Setelah melihat ini, Penatua Cui memandang Tuan Lama lagi. Mata Tuan Lama sedikit menyipit, menatap Yarden. Penatua Cui, buka formasi dan biarkan adik laki-laki keluar. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, maka Anda akan menjadi ikan yang mati. Pada saat itu, sekte api ungu akan hancur total. Tidak ada yang ingin menjadi penguasa sekte api ungu. Lydia hanya ingin menyelamatkan Dev, bahkan jika dia menghancurkan sekte api ungu, dia akan bersedia melakukannya. Ya, bahkan jika itu menghancurkan sekte api ungu, kami tidak akan berkompromi. Casper juga berkata dengan keras. Para murid di sisi Tuan Lama semuanya mengangkat tangan dan berteriak, dan tidak ada dari mereka yang takut mati, jadi mereka semua harus bertarung dengan Yarden sampai mati. Bahkan jika itu adalah kematian, Dev harus dilepaskan terlebih dahulu, dan masalahnya adalah ikannya akan mati dan jaringnya akan putus. Yarden tidak menyangka bahwa murid-murid Tuan Lama, satu persatu, begitu lemah, dan mereka tidak marah untuk sementara waktu, tetapi tidak mungkin. Jika ikannya mati dan jaringnya putus, sekte api ungu mungkin akan menghilang ke dalam sungai sejarah yang panjang. Penatua Cui juga tergerak, jadi dia ingin membuka formasi. Tapi Dev berkata, jika saya ingin melarikan diri, bagaimana formasi ini bisa menghentikan saya? Bahkan jika formasi dibuka, saya tidak akan melarikan diri, dan badai petir justru akan menyebar ke saudara-saudara lainnya. Jangan khawatir, Degan hanya udang kecil, jika aku ingin dia mati, dia tidak akan pernah hidup. Bahkan jika mereka ayah dan anak melakukannya bersama, saya tidak akan menganggapnya serius. Dev memblokir Penatua Cui dari membuka formasi. Formasi ini tidak dapat menghentikan Dev, tetapi tanpa formasi ini, hanya mengandalkan perisai tirai cahaya, saya khawatir akan sulit untuk menghentikan akibat dari kengerian tersebut, dan akan merepotkan untuk membahayakan murid sekte api ungu lainnya di waktu itu. Penatua Cui tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa melihat Tuan Lama itu. Dia memilih untuk percaya pada Dev, mungkin Dev benar-benar memiliki beberapa rahasia di tubuhnya yang tidak mereka ketahui. Bagaimanapun, Dev memberinya terlalu banyak kejutan. Yarden melihat Dev masih berbicara, dan ada sentuhan jijik di sudut mulutnya. Selama Degan dipromosikan ke alam Mahayana dan token api suci di tangannya ditambahkan, betapapun hebatnya Dev, dia tidak akan bisa lolos dari takdir kematian pada akhirnya. Dan saat Yarden diam-diam menunggu kesengsaraan guntur Degan datang, sebuah suara yang sangat marah datang. Bajingan, jangan berani-beraninya mempermainkanku dan membodohiku.
Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Diiringi oleh suara menderu, formasi di sekitar Dev dan Dagon tiba-tiba bersinar terang. Jadi orang-orang mengikuti suara itu dan mengetahui bahwa itu adalah Theseus. Orang ini jatuh ke dalam ilusi Dev. Dia melihat ayah dan istrinya berselingkuh. Dia sangat marah untuk sementara waktu, dan seluruh orang itu menjadi gila. Namun, setelah Dev dan Dagon bertarung satu sama lain, tidak ada yang memperhatikan Theseus, dan Theseus perlahan terbangun dari ilusi. Ketika dia tahu dia sedang dipermainkan, dan begitu banyak orang menonton, paru-parunya akan meledak. Theseus melambaikan telapak tangannya, dan susunan formasi yang diletakkan oleh penatua Cui mulai berkedip dengan cahaya, dan kemudian pola di atasnya terus berubah. Formasi halus semuanya berubah menjadi merah darah pada saat ini, dan rantai merah dengan kuat mengunci formasi. Kali ini, tidak ada yang akan lepas dari formasi ini. Dalam kehampaan, rantai merah terus naik, menyelimuti awan badai petir yang besar. Penatua Cui, hentikan dia. Setelah melihat ini, Tuan Lama tiba-tiba berteriak. Cukup berbahaya bagi Dev untuk berurusan dengan satu Dagon. Sekarang Theseus telah maju, Dev jelas bukan lawan dari keduanya. Namun, Theseus menggunakan metode formasi, dan yang lainnya memiliki sedikit pemahaman tentang teknik metode formasi, jadi hanya penatua Cui yang bisa menghentikan Theseus. Ketika penatua Cui melihat formasi yang dilakukan oleh mereka, matanya tiba-tiba melebar dan dia tercengang di tempat. Sangkar pemurnian darah. Wajah penatua Cui penuh dengan keterkejutan dan dia tidak berani bergerak sama sekali. Kemudian dia menggelengkan kepalanya ke arah pemimpin sekte lama dan berkata, "Ini. Saya tidak bisa menghentikan formasi ini sama sekali." Ketika Tuan Lama mendengar ini, dia menjadi sangat cemas. Lydia dan yang lainnya juga sangat cemas, tetapi semua tidak ada gunanya, mereka tidak dapat membantu sama sekali. Segera, Dev dan Dagon sama-sama berada di dalam sangkar, dengan rantai berwarna darah yang menghubungkan langsung langit dan bumi. Kali ini, Dev tidak dapat melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Ketika Dagon melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Tunggu saja kesengsaraan gunturku. Dagon memandang Dev, matanya penuh kebanggaan. Tapi Dev hanya melihat formasi Theseus dan berkata dengan nada meremehkan, hanya formasi anak-anak ingin menjebakku? Sungguh lelucon. Jika aku benar-benar ingin keluar, tidak ada yang bisa menghentikanku. Setelah Dev selesai berbicara, dia duduk bersila tanpa niat untuk melarikan diri. Melihat Dev benar-benar duduk, semua orang tampak bingung. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu masih duduk? Lydia bertanya dengan bingung. Tidak masalah jika dia ingin duduk, tapi ada dua orang yang berurusan dengannya. Casper juga tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev. Tuan Lama juga sedikit mengernyit dan menatap Dev. Saat ini, awan guntur antara langit dan bumi telah terbentuk, dan kesengsaraan guntur bisa turun kapan saja. Tapi Dev sedang duduk bersila, tanpa niat untuk melawan kesengsaraan guntur. Dagon sudah bersiap menghadapi kesengsaraan guntur yang akan datang. Sementara, aura di sekitar tubuh Dev terus meningkat. Mungkinkah dia ingin menerobos? Melihat aura Dev yang meningkat, Penatua Yu berkata. Tuan Lama juga memikirkan kata-kata Dev barusan, dan dia juga ingin menyebabkan kesengsaraan guntur untuk dirinya sendiri. Tapi Dagon berada di puncak alam kesengsaraan transendensi. Ini adalah kesengsaraan guntur di alam Mahayana. Selama dia selamat dari kesengsaraan guntur itu, Dagon akan mencapai alam Mahayana. Dan Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Bahkan jika dia benar-benar melewati kesengsaraan guntur, dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima. Kesenjangan antara dua kesengsaraan guntur masih sangat jelas jika Dev mengandalkan terobosan untuk mengatasi bahaya saat ini, sungguh terlalu naif. Dagon tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Dev juga mencoba menerobos. Dev masih harus mengalami kesulitan besar dalam menahan kesengsaraan gunturnya sendiri. Jika dia memilih untuk menerobos saat ini dan menanggung dua jenis kesengsaraan guntur, bukankah dia pasti akan mati? Apakah Dev ingin mati bersamanya?
Namun, kesengsaraan Guntur dari alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima tampaknya tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Daegan sama sekali. Sungguh gila bagi Dev untuk melakukan ini saat ini. Faktanya, Dev benar-benar bisa lolos dari kesengsaraan Guntur. Sekarang Daegan sedang mengalami kesengsaraan Guntur, dia tidak bisa berlarian dan mengejarnya. Dev punya waktu untuk melarikan diri. Tapi Dev tidak melarikan diri, dia sebenarnya ingin menerobos saat ini. Tidakkah dia mengetahui bahwa momen terobosan adalah momen yang paling rentan? Dia harus menanggung dua jenis bencana petir, dan nyawanya dipertaruhkan. Lydia sangat khawatir. Merah menyala di dahinya. Putriku, jangan terlalu khawatir. Karena Dev membuat pilihannya sendiri, itu membuktikan bahwa dia tahu apa yang akan dia lakukan. Mungkin dia masih memiliki kekuatan tersembunyi yang belum kita lihat. Jadi jangan terlalu khawatir. Master Lama menghibur Lydia. Lydia mengangguk, sekarang dia hanya bisa menunggu. Theseus langsung menyegel Dev dalam formasi. Tidak ada yang bisa masuk, dan Dev tidak bisa keluar. Segera, langit yang awalnya dipenuhi awan kesengsaraan Guntur Daegan, sekarang mulai menyusut perlahan. Sepotong awan kesengsaraan Guntur lainnya telah terhenti di udara selama beberapa waktu. Cahaya guntur emas terus menyambar di awan guntur. Meskipun Dev hanya menerobos ke alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, awan kesengsaraan guntur yang dia tarik tidak lebih lemah dari milik Daegan. Kedua awan kesengsaraan guntur sama-sama serasi, dan awan kesengsaraan guntur menggunakan kilatan guntur dan kilat, tetapi awan Dev terlihat lebih ganas. Tepat ketika semua orang sedikit terkejut bahwa Dev, biksu di alam kesengsaraan tingkat keempat, ketika menerobos dapat menarik awan kesengsaraan guntur yang begitu kuat, awan guntur tiba-tiba melanda. Bergemuruh. Kesengsaraan guntur Dev dan kesengsaraan guntur Daegan terjadi hampir pada waktu yang bersamaan. Entah itu Dev atau Daegan, mereka tidak memikirkan hal lain saat ini, dan fokus untuk melawan kesengsaraan guntur. Namun, Daegan memiliki token api suci di tangannya, yang dapat membantunya melawan sebagian dari kekuatan kesengsaraan guntur. Bagaimanapun, peluang terobosan Daegan adalah karena token api suci. Pada saat ini, kesengsaraan guntur emas yang tebal terus membombardir Dev. Guntur dan kilat terus menyambar di tubuh Dev, tetapi Dev sepertinya tidak menggunakan aura apapun untuk menahan guntur dan petir. Dia membiarkan kesengsaraan guntur membombardir tubuhnya dan kemudian menghilang perlahan. Adik junior, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak melawan kesengsaraan guntur? Apakah kamu ingin menggunakan tubuhmu untuk melawan kesengsaraan guntur? Kamu bisa saja berubah menjadi abu. Saat Casper melihat ini, dia berkata dengan terkejut. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Dev telah memiliki asal-muasal guntur dan kilat, dan tubuh fisiknya juga telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Kesengsaraan guntur yang membombardir tubuh Dev hanya akan meningkatkan kekuatan tubuh fisik Dev. Beberapa di antaranya akan diserap oleh Dev menjadi bintang aslinya. Inilah mengapa Dev sama sekali tidak takut dengan kesengsaraan guntur. Seluruh tubuh Daegan penuh dengan api, dan pada saat yang sama, api pamungkas di token api suci juga menyebar, menghamburkan guntur, sehingga membantu Daegan menahan kesengsaraan guntur. Pada saat ini, pakaian Daegan berkibar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura api, dan seluruh tubuhnya seperti orang yang terbakar. Tubuh Daegan melayang di udara, terus-menerus menghadapi kesengsaraan guntur, dan dia tampak seperti dewa perang. Di sisi lain, Dev sedang duduk bersila di tanah dan terus-menerus dibombardir oleh guntur. Pakaiannya hancur oleh guntur dan dia terlihat compang-camping dan sangat memalukan. Dengan perbandingan seperti itu, tidak mungkin Dev bisa bersaing dengan Daegan. Namun tidak ada yang tahu bahwa Daegan sedang melawan kesengsaraan guntur, sementara Dev memanfaatkan kesengsaraan guntur. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Yang benar-benar tiada bandingannya adalah Daegan. Hanya saja di permukaan, Dev terlihat malu. Daegan menatap Dev dan merasa sangat bahagia saat melihat ekspresi malu Dev. Mengikuti dorongan Daegan, kesengsaraan guntur terus bergerak menuju Dev. Daegan ingin menggunakan kesengsaraan gunturnya untuk membombardir Dev. Dev pasti tidak akan mampu menahan kesengsaraan guntur di alam Mahayana. Dev sangat senang saat melihat Daegan memicu kesengsaraan guntur untuk membombardirnya.
Kebetulan dia bisa menyerap kesengsaraan Guntur di alam Mahayana ini. Kekuatan Guntur dan kilat di setiap kesengsaraan Guntur tidak ada habisnya. Gemuruh. Di atas kepala Dev, kesengsaraan Guntur menyambar terus-menerus, tetapi Dev menutup matanya sedikit dan tetap tidak bergerak. Tidak ada yang tahu apakah Dev masih hidup atau mati, tetapi di bawah intensitas kesengsaraan Guntur seperti itu, kemungkinan untuk selamat sangatlah kecil. Tidak diketahui sampai berapa lama, tapi awan Guntur di atas Deegan perlahan menghilang. Dan di langit, cahaya suci bersinar, dan seluruh tubuh Deegan bermandikan cahaya suci itu. Ini terobosan, anakku berhasil menerobos. Hahaha. Sungguh luar biasa. Ketika Yarden melihat cahaya suci itu, dia tahu bahwa Deegan telah melewati kesengsaraan Guntur. Inilah pemandangan kenaikan ke alam Mahayana. Hati tahu emas seukuran telapak tangan terus berkedip di depan dada Deegan. Ini adalah tanda paling jelas ketika seseorang menerobos alam Mahayana. Deegan memiliki hati tahu yang membuatnya berbeda dari biksu biasa lainnya. Berada di atas alam kesengsaraan transendensi bisa disebut tangga menuju ke surga. Setelah alam Mahayana, seseorang akan menjadi abadi. Saat ini, ketika para biksu sudah dianggap abadi, mereka tinggal menunggu untuk naik ke surga. Alam kesengsaraan transendensi adalah sebuah rintangan. Banyak biksu yang terjebak di alam kesengsaraan transendensi dan sulit untuk menerobos ke alam Mahayana. Terutama sangat sedikit biksu yang mengandalkan kultivasi dan pencerahan mereka sendiri, dan kemudian tiba-tiba mencapai pencerahan dan terobosan menuju alam Mahayana. Saat ini, banyak orang mengandalkan semacam senjata ajaib atau harta karun sebagai kesempatan untuk memicu kesengsaraan Guntur dan menerobos bagian terakhir terobosan. Namun, para biksu alam Mahayana yang mengandalkan faktor eksternal seperti senjata ajaib dan harta karun untuk mencapai terobosan sedikit lebih rendah dibandingkan biksu alam Mahayana yang mengandalkan pencerahannya sendiri untuk mencapai terobosan, baik dalam hal pemahaman maupun kultivasi. Melihat bahwa Deegan telah menerobos ke alam Mahayana, semua orang pengikut Master Lama memasang ekspresi sangat sedih di wajah mereka. Sekarang Deegan telah membuat terobosan, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak menjadi semakin besar. Pada saat ini, Dev masih dibombardir oleh kesengsaraan Guntur, dan dia telah menderita kesengsaraan Guntur yang tak terhitung jumlahnya. Dev tidak bergerak, dan bahkan tubuhnya berbau seperti terbakar. Deegan menatap Dev dan mendengus dengan nada menghina. Aku ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri, tapi sepertinya aku tidak perlu melakukannya lagi. Yarden juga memandang Dev sambil mencibir, belum lagi betapa bangganya diam putranya menerobos ke alam Mahayana, ia menjadi penguasa sekte api ungu, dan token api suci masih ada di tangannya. Yang paling penting adalah Dev juga telah mati, dan upeti dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun akan segera diperoleh. Semua orang menyaksikan lelucon Dev, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Dev baru saja menerobos ke alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima, dan kesengsaraan Guntur ini jauh lebih kuat daripada kesengsaraan Guntur alam Mahayana Deegan. Kesengsaraan Guntur Deegan berakhir lebih awal, tetapi kesengsaraan Guntur Dev masih membombardir. Apa artinya ini? Mereka tidak perlu memikirkannya untuk mengetahuinya. 78-79 Master Lama tetap diam, bergumam sambil menghitung. Ayah, apa yang kamu hitung? Lydia bertanya. Kesengsaraan Guntur, Dev telah mengalami hantaman 81 kesengsaraan Guntur, yang lebih banyak dan lebih dahsyat daripada kesengsaraan Guntur di alam Mahayana. Kata Master Lama dengan tenang. Setelah 81 kesengsaraan Guntur, awan kesengsaraan Guntur di atas Dev juga menghilang. Cahaya keemasan muncul di seluruh langit, langsung menempuh jarak radius 100 kaki. Ini. Merasakan cahaya keemasan, Deegan tiba-tiba menjadi bingung. Dia tahu bahwa cahaya keemasan ini jauh lebih kuat daripada cahaya suci ketika dia baru saja menerobos. Yang lain juga merasakan cahaya keemasan yang menyilaukan dan juga terkejut. Dev, yang semula duduk bersila, kini telah berdiri, tubuhnya melayang di udara, bermandikan cahaya keemasan. Kulit yang tadinya terbakar kini bersinar dengan cahaya keemasan. Tapi pakaiannya yang robek membuat Dev terlihat sedikit malu. Terutama di depan Lydia dan Zea. Bagaimanapun, mereka adalah perempuan.
Melihat Dev seperti itu membuat mereka sedikit tersipu. Kakak senior, bisakah kamu meminjamkanku pakaian untuk menutupi tubuhku? Dev memandang Casper dan bertanya. Tentu saja bisa, tetapi formasi ini menghalanginya, bagaimana aku bisa memberikannya kepadamu? Casper melepas pakaiannya dan bertanya pada Dev. Dev melihat ke arah rantai berwarna darah yang langsung menuju ke awan, dengan tatapan jijik di matanya. Dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih rantai berwarna darah itu. Dengan sedikit tenaga, seluruh formasi sangkar pemurnian darah mulai bergoyang. Dalam sekejap, formasinya rusak, dan rantai berdarahnya hancur dan menghilang. Semua harus tahu bahwa Dev tidak menghancurkan formasi melalui mata formasi, tetapi menghancurkannya dengan kekerasan. Dan metode menghancurkan formasi seperti ini jauh lebih sulit. Namun di mata Dev, hal itu ternyata sangat mudah. Tidak ada yang mengerti bahwa Dev hanya meningkat sedikit. Kenapa kekuatannya tampak meningkat pesat? Apalagi aura di tubuhnya sungguh menakjubkan, bahkan lebih dahsyat dari alam Mahayana Daegan. Theseus melihat formasi yang telah dibuatnya rusak ketika Dev mengguncangnya dengan santai. Dia sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah dan celananya basah. Adik laki-laki sungguh luar biasa, aku akan memberimu pakaian. Casper berteriak kegirangan dan melemparkan pakaiannya ke Dev. Dev membungkus tubuhnya dengan pakaian dan menatap Daegan dengan dingin. Master Lama berkata dengan kegembiraan di wajahnya, hahaha, anak ini benar-benar berbakat. Dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima, tetapi auranya tampaknya tidak kalah dari Daegan. Tidak heran dia menolak untuk melarikan diri. Sekarang formasinya sudah dipatahkan, jika dia ingin pergi, siapa yang bisa menghentikannya? Sungguh menakjubkan. Lydia menatap Dev dengan kelembutan di matanya. Putriku, pria sebaik itu sulit ditemukan di seluruh dunia surga dan manusia. Kamu harus menangkapnya sendiri. Master Lama berkata kepada Lydia. Ayah, sebenarnya, aku sudah menjadi miliknya. Lydia tersipu. Apa? Tuan Lama itu tertegun dan memandang Lydia, apakah kamu sudah tidur dengan Dev? Belum, tapi dia sudah melihat tubuhku, jadi aku tidak bisa mencari pria lain. Lydia sekarang teringat saat dia dipandang rendah oleh Dev, dan dia sebenarnya sangat bersemangat. Haha, sepertinya ini pengaturan Tuhan. Aku lega kamu bisa menemukan pria sebaik itu. Tuan Lama lalu tertawa. Dev bahkan tidak tahu saat ini bahwa Tuan Lama dan Lydia telah memutuskan acara seumur hidupnya hanya dalam satu percakapan. Apakah kamu masih punya hal lain? Jika tidak, maka aku tidak akan lagi bermain denganmu. Dev mencibir pada Daegan. Wajah Daegan terlihat lebih jelek dibandingkan jika dia makan kotoran. Awalnya dia mengira bahwa dia telah menembus alam kesengsaraan transendensi dan naik ke alam Mahayana, dan dia dapat dengan mudah mengalahkan Dev. Tapi sekarang, Dev telah dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima. Baik kesengsaraan guntur dan cahaya suci yang memancar dari belakang jauh lebih kuat darinya. Sekarang Daegan tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti yang dia miliki sebelumnya. Tapi dia tidak akan menyerah begitu saja, lagi pula, dengan kesenjangan alam begitu besar, jika Daegan menyerah, maka dia tidak akan bisa lagi bergaul di dunia surga dan manusia. Aku masih punya banyak cara. Daegan meledak dengan aura hitam. Auranya saat ini jelas jauh lebih kuat daripada aura terobosan. Terobosan di dunia besar berarti peningkatan kekuatan secara signifikan. Aura hitam mengembun menjadi pisau panjang yang tajam, lalu menebas ke arah Dev. Daegan meledak dengan seluruh kekuatannya. Pergilah ke neraka. Daegan meraung marah, ekspresinya sangat ganas. Dia sudah menjadi biksu di alam Mahayana, tetapi dia diintimidasi oleh seseorang yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima, di depan banyak orang. Pedang panjang hitam menembus kehampaan, dan budidaya alam Mahayana Daegan meledak pada saat ini. Karena tidak ada formasi yang menghalanginya, pedang menakutkan ini langsung memenuhi langit di atas sekte api ungu dengan tekanan. Banyak murid sekte api ungu dengan kekuatan rendah tidak tahan lagi dan pergi menyelamatkan diri. Master Lama dan Yarden mengambil tindakan pada saat yang sama, membentuk perisai untuk menahan tekanan yang menakutkan. Ayah, adik laki-laki, dia.
Lydia merasa khawatir dengan pisau panjang Dagon. Jangan khawatir, Dev akan baik-baik saja. Tuan Lama sudah percaya diri saat ini. Ketika pisau menakutkan itu datang ke depan Dev mencibir. Hanya ada kilatan cahaya putih, tapi tidak ada yang melihat bagaimana Dev mengambil tindakan, tapi pedang panjang yang terkondensasi dalam kabut hitam menghilang dalam sekejap. Kamu. Dagon terkejut saat melihat Dev mematahkan pukulannya dengan begitu mudah. Saat ini, ekspresi Dagon berubah drastis, dan perasaan krisis muncul di hatinya. Ini adalah serangan terkuatnya, tapi Dev dengan mudah mematahkannya. Nak, mundur, cepat mundur. Yarden juga melihat masalahnya pada saat yang sama dan berkata dengan keras. Tubuh Dagon mundur dengan cepat. Tanpa halangan formasi, tubuh Dagon melarikan diri ke kejauhan seperti meteor. Engah! Bodoh. Tapi Dev mengambil tindakan, dan pedang pembunuh naga di tangannya keluar dengan mulus, dan cahaya pedang itu sangat cepat. Itu menembus langsung ke tubuh Dagon dan memotong salah satu lengan Dagon. Dagon tersandung dan jatuh dari udara. Saat Dagon jatuh, Dev memanfaatkan situasi tersebut dan menyerang lagi. Cahaya putih menyala lagi, dan salah satu kaki Dagon langsung terpotong. Tubuh Dagon jatuh ke tanah. Dia tidak bisa berdiri dan langsung tergeletak di tanah. Melihat ekspresi malu Dagon, Dev berjalan menuju Dagon selangkah demi selangkah. Anakku. Yarden meraung dan ingin mengambil tindakan, tetapi Tuan Lama bergerak untuk memblokir Yarden. Yang lain menonton dengan tatapan kosong. Saat ini, semua orang menunggu dan menonton. Dev, jangan mengira aku telah kalah. Aku masih memiliki token api suci. Aku akan membiarkanmu mati. Dagon meraung dengan marah, dan aura api pamungkas di tubuhnya terus memasuki token api suci. Token api suci kemudian meletus menjadi aura api yang mengejutkan, dan seluruh sekte api ungu terbungkus dalam aura api ini. Bahkan pemimpin sekte lama dan Yarden tidak tahan. Dunia seperti dilalap api. Aura api ini bahkan lebih kuat daripada aura api di gunung berapi suci. Nak, apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Hentikan cepat! Yarden berteriak kaget. Dia tidak mengkhawatirkan Dagon, tapi mengkhawatirkan token api suci di tangan Dagon. Dagon akan meledakkan token api suci dan membiarkan semua orang mati bersamanya. Master Lama juga terkejut saat ini. Dia tidak menyangka Dagon menjadi begitu gila sehingga dia ingin seluruh sekte api ungu dikuburkan bersamanya. Mundur, semuanya, cepat mundur. Master Lama memimpin dan terbang ke langit, meraung keras. Semua orang berlarian menjauh untuk menghindari aura api yang mengerikan ini. Lydia memandang Dev dan tidak ingin pergi sama sekali, dia berteriak kepada Dev, adik laki-laki, cepat pergi, ayo cepat pergi. Sepertinya Dagon akan meledakkan token api suci dan kita semua akan mati bersama. Tapi Dev sepertinya tidak mendengarnya dan tetap tidak bergerak. Kakak senior, cepat pergi, jika terlambat kamu akan. Casper menarik Lydia dan lari dengan putus asa. Semua orang melarikan diri dari sekte api ungu dan akan memperhatikan dari kejauhan. Seluruh sekte api ungu terbungkus dalam aura api. Namun Dev menatap ke arah Dagon yang gila, wajahnya sangat tenang. Apakah kamu tidak takut mati? Dagon bertanya dengan heran ketika dia melihat Dev tidak melarikan diri atau takut. Kenapa aku harus takut? Aku tidak akan mati sama sekali. Apa yang aku takutkan? Dev tersenyum ringan. Aku tahu bahwa kamu memiliki tubuh dao api sejati dan kamu tidak takut pada api. Tetapi jika token api suci diledakkan, tidak ada gunanya meskipun kamu memiliki tubuh dao api sejati. Pada saat itu, seluruh sekte api ungu akan lenyap, dan semua orang akan menjadi abu. Dagon berkata dengan galak. Tidak, token api suci itu tidak akan meledak sama sekali. Kata Dev. Kenapa? Dagon tercengang. Karena token api suci milikmu hanyalah cangkang kosong, dan jiwa token api suci yang asli ada bersamaku. Setelah Dev mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya sedikit, dan jiwa token itu berdetak di telapak tangan Dev. Jiwa token? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Dagon tercengang.
Ada banyak hal yang belum kamu dengar, kenapa aku masih harus memberitahumu? Setelah Dev selesai berbicara, jiwa token di telapak tangannya langsung melompat ke udara. Kekuatan hisap yang aneh langsung menyedot token api suci di tangan Deegan. Segera setelah itu, jiwa token mulai menyatu dengan token api suci. Bersambung ke episode 382. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.